ya Pak Ustadz. Iya, Ya, instrumen asesmen kelima aspek kompensatoris termasuk kognitif, area linguistik bahasa, reseptif, lalu ada ekspresif, lalu ekspresif, ada kemandirian, udah kemandirian hmm, ada personal motorik sosial, motorik halus, motorik motorik kasar, halus sosial. kasar. Gitu. Iya, anyway saya juga alhamdulillah sudah certified ABA. Jadi Keren. Dari mana Pak certified-nya? ya, saya dulu di Cedi Development Center di Dr. Purboyo, mungkin sempat tahu di Bandung. Oh, Ya, Oh, iya, iya. rekomendasi Bapak ininya. Saya tadi ada chat Bapak personal. Boleh Oh, rekomendasi tempat abahnya. Karena iya. memang butuh Pak gitu loh. Maksudnya untuk Iya. Nanti, harus koneksi kan dan harus iya, belajar juga biar improve, biar service yang diberikan sesuai kan gitu. betul. Ada di ini di nanti, Edu ya Pak ya? Eh, iya. Jadi nanti boleh di luar aja ya Bu. iya, Rasanya iya. tidak apa kalau saya menyampaikan di sini nanti kesannya seperti ya mempromosikan gitu ya, padahal tidak di Iya. endorse gitu kan. Maka lebih baik kayaknya nanti kita bisa chat, nanti Ibu bisa chat ke admin gitu ya, atau ke yang kemarin Ibu daftar, nanti insya Allah akan disampaikan kepada saya sampaikan kepada Ibu. Atau nanti Oh, boleh minta nomor saya kepada admin juga boleh untuk kita iya. sharing-sharing. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu, Pak Haidir juga. Terima Iya, kasih, sehat Bapak. selalu, Hmm. sukses. Ya. Atur nuhun, Pak. Baik. Ya, ternuhun pisan, hanupis gitu ya. Baik, bagaimana Coach? Kita sudahi Coach? Ya, mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu semua, Masya Allah ya. Luar biasa sekali ya diskusi malam ini. Nggak terasa Coach, sudah jam 22:37 WIB Coach. Ya mungkin yang di Sulawesi tadi sudah jam 12 Coach ya. Atau sudah mau setengah satu, udah setengah satu. Ya, tapi walaupun gitu Coach, ini ada satu lagi Coach pertanyaan. Ya, mungkin mau dijawab sekarang atau di luar dari forum juga boleh Coach ya. Karena sudah larut malam, khawatir nanti kita tidak efektif Coach. Bagaimana Coach? Saya minta konfirmasi dari Coachnya, dari Bu Riyandi nih Coach, mau bertanya. Boleh, boleh, boleh saya jawab. Soalnya takutnya kalau nggak kejawab, malah ibunya atau bapaknya atau pesertanya mimpi-mimpi ya. Siap Coach, silakan Coach. Ya, jadi pertanyaannya betul ya Ibu, di luar negeri juga sudah banyak lisensi dan memberikan banyak loker untuk menjadi asisten guru. Itu kalau di kita namanya shadow teacher gitu ya. Shadow teacher itu memang untuk anak inklusi sangat penting sekali. Dan bagaimana untuk setting di pesantren? Wah, ini pesantren itu Ibu sangat sangat memungkinkan sebenarnya kalau pesantren menerima inklusi, maka pesantren juga harus menyiapkan SDM gitu. Kalau SDM-nya tidak ada, maka SDM yang ada harus dilatih dulu untuk menangani anak inklusi. Jadi sangat baik, Bu. Jadi begini, paradigma yang berbeda mungkin jadi tadi juga menambahkan Pak Haidir dan Bu Asih gitu ya. Kalau berkaitan dengan terapi-terapi yang dikelola oleh kita katakanlah teori-teori barat ya seperti ABA Applied Behavior Analysis yang dikembangkan oleh Lovas gitu ya. Itu kan fokus kepada aspek motorik halus, motorik kasar, personal sosial atau kemandirian, bahasa, baik reseptif ataupun ekspresif. Ada kekurangannya kalau kita pandang dari paradigma Islam apa? Berkaitan dengan aspek spiritualitas. Bagaimana sih anak ABK itu dilatih untuk sholat? Bagaimana sih anak ABK itu dilatih untuk berwudu? Bagaimana sih anak ABK itu dilatih untuk berpuasa? Dan kepikir nggak sih kalau kita, bagaimana ya kalau ABK itu diajak pergi haji gitu? Itu kan tidak dibahas oleh teori-teori barat, khususnya mungkin di ABA yang dikembangkan oleh Lovas, karena mereka tidak tidak muslim, khususnya begitulah. Kalau kita sebagai paradigma seorang muslim atau menggunakan perspektif muslim gitu ya, maka ada tambahan yang harus kita lakukan berkaitan dengan aspek spiritual atau aspek praktek-praktek ibadah. Karena memang yang berkaitan dengan ini adalah praktek-praktek ibadah gitu. Maka untuk Bu ini Bapak atau Ibu, mudah-mudahan saya tidak salah, Bapak atau Ibu Riyandi gitu ya, untuk di pesantren apakah bisa diterapkan? Selayaknya bisa. Selayaknya pesantren juga memiliki program inklusif gitu. Karena tidak menutup kemungkinan di pesantren juga ada individu-individu yang mengalami
keterbatasan tertentu atau membutuhkan pelayanan pembelajaran khusus yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan bagaimana untuk penanganan ABK yang dia tunanetra, tunawicara, dan lain-lain. Nah, itu tadi Bu, untuk pelayanan masing-masing kebutuhan kita tidak bisa general. Mengeneralisasi itu nggak bisa. Jadi tunanetra berarti modifikasi kurikulum. Kalau misalnya kita menggunakan kurikulum karena tunanetra itu berkaitan dengan pendengaran gitu ya, kita atau penglihatan ya, sorry, penglihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya tunanetra itu kan sebenarnya tidak ada masalah pemrosesan informasi atau tidak ada masalah kognitif, hanya berkaitan dengan masalah untuk melihat. Maka mungkin untuk modifikasi ini kembali ke tadi menyusun program atau kurikulum ya, kita mungkin bisa menggunakan modifikasi kurikulum. Bagian tujuan mungkin tidak dimodifikasi. Bagian tujuan mungkin tidak dimodifikasi, tapi mungkin bagian proses, bagian evaluasi atau bagian penilaian itu mungkin perlu dimodifikasi. Gitu untuk tunanetra. Jadi kita mau mengajarkan misalnya untuk di pesantren, misalnya bagaimana tata cara ya. Kalau biasanya fikih itu kan dimulai dari bab toharoh, lalu setelah bab toharoh bab sholat. Kira-kira untuk bab toharoh ini kita harus memodifikasi proses belajarnya, proses belajar mengajarnya. Tentunya melibatkan media gitu ya, melibatkan ahli dalam artian apa yang biasanya digunakan berkaitan dengan buku gitu ya, media misalnya buku braille gitu ya, itu juga harus digunakan. Tetapi itu tadi, setiap lembaga yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dan inklusivitas itu tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Sehingga memang kita tidak bisa memfinalkan. Nah, untuk tunawicara itu beda lagi. Nah, maka kita butuh apa? Orang-orang yang kompeten untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Karena kalau tidak bisa kita berkomunikasi, joint attention tidak bisa, bahasa ekspresif reseptif mereka juga nggak bisa, begitu kan? Maka ini akan mengganggu dan kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, gitu. Makanya lah untuk di satuan pendidikan agama, khususnya di pesantren, kita memang harus melibatkan banyak pihak berkolaborasi gitu ya, dan harus ada SDM di dalamnya, SDM yang paham tentang pendidikan khusus atau inklusi. Kalau tidak ada, maka minta yayasan untuk melatih beberapa guru yang diamanahi atau diberi tanggung jawab untuk menangani anak-anak inklusi. Begitu untuk saat ini. Karena memang kita seperti tadi kata Pak Aider juga, masih sangat minim kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pendidikan inklusif itu masih sangat minim. Begitu. Alhamdulillah Bu, di beberapa kota, saya sudah beberapa kali jumpa dengan beberapa pemilik sekolah ya. Sekarang mereka udah mendirikan madrasah inklusi. Jadi kalau dulu kan mungkin yang ngetren tuh sekolah Islam terpadu gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dikit-dikit sekolah Islam terpadu, dikit-dikit sekolah Islam terpadu. Nah, kalau ini beliau memang sekolah Islam inklusi, madrasah inklusi di bawah naungan Kementerian Agama. Dan termasuk berarti pesantren gitu. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pesantren yang menerima anak inklusi atau menerapkan pendidikan inklusi. Begitu mungkin Ibu atau Bapak Ariandi. Kayaknya ini Bapak. Saya kembalikan kepada Bung Nata. Masya Allah, luar biasa Coach. Benar ya Coach dengan perkataan di awal kita sampai jam 12. Ya, nggak apa-apa Coach ya. Jam 12 versi Wita ya. Versi Wita. Kalau Wit ini udah jam 1 kurang ya. Ya betul Coach. Waktu Indonesia Tengah Coach. Alhamdulillah. Masya Allah Coach ya, ini adalah malam Jumat di Nisfu Sa'ban Coach yang sangat berkesan ya. Saya mendapatkan insight baru dari pembahasan malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu merasakan apa yang saya rasakan ya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan inklusi, kemudian banyak macam ya. Jadi dalam pandangan saya nih Coach, saya tampaknya harus belajar banyak lagi nih Coach. Mengulang rekaman ini lagi Coach ya. Apa sebenarnya inklusi ini, dan segala macam pembahasannya Masya Allah. Luar biasa kali Coach ya. Secara nggak langsung, saya pribadi selaku host terupgrade Coach. Gak apa-apa Coach ya. Tadi mana tahu nanti bisa mau Alhamdulillah. Iya Coach, Alhamdulillah. Ya. Apalagi sharing dari
peserta kita tadi ikut saya dari Bapak Khidir, kemudian dari Ibu Bimbi Asi dan juga Ustadz Fendi ya, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu yang Allah SWT, mungkin tidak ada lagi yang mau didiskusikan. Nampaknya ini sebagai penutup ya. Karena kalau kita lanjut lagi nanti khawatir besok kita nggak terbangun pula salat subuh kan. Karena besok ya Jumat Mau mulia ya. sahur kan? Betul. Mau Oh sahur, iya, sahur lebih sahur. tepatnya. Tepat betul betul guys. Bagi yang berpuasa coach ya atau tidak berpuasa tidak masalah. Ya, di Medan sudah mulai hujan, tandanya kita harus akhiri sebelum kita mengalami gangguan hujan badai guntur petir. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir meluangkan waktunya kurang lebih hampir 3 jam coach ya. Nggak terasa sudah pukul 22:46 WIB. Tandanya kita harus mengakhiri. Semoga Bapak Ibu yang hadir telah habis kuotanya hampir bergiga-giga yang pakai paket. Mungkin yang pakai WiFi sudah masuk tagihan bulanan. Semoga Allah balas ya dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang terpaksa mengeluarkan ini karena merasa ini penting dan terupgrade ilmunya. Semoga bermanfaat ilmu yang malam hari ini diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terutama Bapak Ibu yang memiliki sekolah atau apa namanya di lingkungan sekolah atau siapapun yang bekerja di perusahaannya ya. Baik, kira-kira coach sebelum tutup coach ada conclusion coach? Kayaknya sih tadi udah habis semua gitu conclusion-nya. Tapi boleh lah dikasih conclusion satu. Ya coach, silakan coach. Ya, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami bahwa inklusivitas itu bukan hanya soal anak berkebutuhan khusus dalam tanda kutip memiliki kekurangan, tapi inklusivitas itu adalah anak yang beragam, sehingga ketika anak itu beragam, beragam pula strategi pembelajaran yang harus kita sediakan kepada mereka. Tantangan banyak, rintangan banyak, tapi yakinlah ketika anak-anak inklusif itu kita sukses didik, ya mereka dapat sukses di kemudian hari, maka kepuasan batin, kebahagiaan luar biasa akan kita dapatkan. Maka Bapak Ibu, apapun halangan, rintangan dalam menjalani pendidikan inklusivitas di tempat kita masing-masing, tetap kuat, tetap semangat, tetap berkolaborasi, jangan putus asa. Karena sesungguhnya ketika mereka sukses, maka kebahagiaan dan kepuasan akan kita dapatkan. Itu aja dari saya. Saya kembalikan Bung Neta. Iya, alhamdulillah. Coach sudah closing, hujan langsung turun coach di Medan. Alhamdulillah. Itu pertanda Allah meridai pertemuan kita malam hari ini. Ya, terima kasih banyak coach. Semoga coach M. Harwansyah Putra diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk memberikan terus sebuah motivasi dan ya pencerahan untuk kami yang membutuhkan ilmu ini coach. Semoga ilmu yang disampaikan oleh coach Harwansyah bisa kita terapkan Bapak Ibu ya. Sekali lagi sama-sama kita ucapkan jazakallah khair coach M. Harwansyah Putra sudah ya bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya. Semoga Allah menjaga coach beserta keluarga coach ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, mungkin itu saja bisa kami persembahkan. Semoga Bapak Ibu terus ya update dan mengikuti program-program yang akan kita buat ya. Apalagi nanti di minggu depan ikut saya tanggal 13 ikut saya. Di tanggal 17 ya, tanggal 17 kita ada program kan coach. CMHCS coach ya, sepekan. Mungkin Bapak Ibu yang mau ikut silakan ya, pantau di grup kita nanti insya Allah akan ada informasi atau boleh tanya ke admin kami program apa yang akan kita jalankan di minggu depan. Insya Allah programnya sangat bermanfaat dan sudah masuk ke batch ketiga coach Harwansyah ya. Insya Allah pesertanya sudah hampir ratusan dan sudah banyak sekali yang memberikan testimoni positif. Kami harap Bapak Ibu semua bisa ikut ya, karena programnya sayang kalau tidak diikutkan ya. Diikuti ya coach ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu ya, kita mau foto dulu.
Boleh. Kita mau foto, izin Bapak Ibu ya, izin sebelum ditutup kita foto dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yuk yang mau hidupkan kamera kita foto bareng ya, tidak ada paksaan. Ya mungkin Batu menjawab ya Bapak Ibu terkait dengan absensi dan sertifikat, insya Allah akan diumumkan di grup Bapak Ibu ya. Silakan nanti dipantau atau ditanya jika kami belum memberikan informasi. Baik Bapak Ibu silakan ya, kita akan berfoto. Wah. Hitungan ketiga Bapak Ibu ya, silakan 1, 2, 3. Luar biasa. Baik Coach, terima kasih banyak. Kita akhiri. Selamat beraktivitas Bapak Ibu besok hari. Semoga aktivitas saya lancar jaya, rezekinya dideraskan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live duluan ya, Ustaz. Siap, Coach. Membangun peradaban yang agung dan gemilang dari sahara hingga timur jauh, mengalir cahaya tak pernah redup. Mungkin sejarah telah abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami dan bijaksana melangkah bersama di jalan ulama, menjadi maju suatunya bersinar terang, menang berdapat sisi yang gembira. Para ulama hebat penuh melangkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai sains dan terkobar, tapi juga hati untuk pada semesta dari sahara tertimbun jauh, mengalir cahaya tak pernah